Ini like-nya 2.000 lagi 20.000. Yuk gas yuk. Yes, betul. Dan nampaknya lihat dari arah kacang susu berusaha untuk mengumpulkan informasi terkait rotasi yang sedang dibangun oleh tim NFT. Tapi nampaknya PPU udah mulai terdeteksi juga, tapi kacang susu harus healing-healing terlebih dahulu juga Kak Pasta. Ya ini tempatnya RRQ terbilang masih cukup enak sih. Tempatnya RRQ ini masih enak banget di area Bukit Kentang. Mereka nggak ngedapetin gangguan sama sekali. Bahkan tim yang datang dari utara pun mereka ngelewatin daerah baratnya untuk menuju ke arah selatan. Ini selatan yang mungkin akan ramai. Begitu juga tim-tim yang bakal keluar dari arah Pochinki. 3 tim lah kurang lebih akan chaos di arah barat dan juga arah selatan. Yes, betul, tapi sementara itu fight juga akan segera terjadi antara dua tim yang berbeda, di mana Onyx akan berusaha untuk memberikan suppressing fire juga ke tim Begato, tapi nampaknya lihat ada utility terus-terusan dilontarkan dari arah Onyx berusaha untuk memborbardir pertahanan dari arah tim Bigetron. Betul, smoke sudah mulai terpop out, ada 4 atau 5 smoke yang sudah mulai muncul di area sekitar Onyx dan juga Bigetron yang akan menghalangi vision dari kedua tim ini. Sudah mulai naik ke arah kendaraannya lagi di arah lain. Faris mendapatkan sebuah knockdown-nya ke arah Infinity dan granat yang begitu matang dari Onyx membuat 2 pemain dari Bigetron terknockdown. Wow, itu granat yang benar-benar matang tadi datang dari Axis, bahkan hampir memulangkan Liquid ke arah lobby. Yes, betul, dan tentunya nice try juga untuk tim NFT. Dan lihat dari Onyx terus memberikan lemparan granat yang bertubi-tubi untuk bisa mengeliminasi player yang terknockdown dari arah tim Bigetron. Tapi Liquid berusaha untuk merangkak-rangkak meminta pertolongan untuk segera di-revive oleh rekan satu timnya itu dari arah seorang Zuxi. Dan lihat bahkan dibakar area yang dikuasai oleh tim Bigetron, tapi nampaknya di arah bagian luar lainnya lihat ada Axis yang berusaha untuk ngekat rotasi dari arah tim-tim yang terlihat di depan mata mereka. Betul, ini fight sudah mulai chaos banget karena areanya tidak terlalu banyak. Kalau kita ngomongin area sekitar Pochinki, ini area yang tidak terlalu banyak high ground control-nya gitu. High ground control mungkin ada beberapa lah, tapi tempat itu nggak terlalu enak kalau misalkan tiba-tiba keluar lagi, bouncing lagi ke arah circle-circle berikutnya. Di arah lain EVOS, 1 pemain mereka tumbang, belum ada confirm elimination, bahkan ternyata EVOS yang terlebih dahulu mendapatkan sebuah poin ke arah Infinity tadi, 1 poin lagi masuk ke arah EVOS dan Infinity pun rata di urutan ke-15 dengan hanya membawa 2 elimination point. Ya, betul, sementara itu juga dari arah bagian luar lainnya lihat pemadatan juga sudah mulai terjadi di area sekitaran Pochinki. Sementara itu EVOS akan kembali melanjutkan rotasinya, mereka berusaha untuk menghindari fight yang terjadi, tapi Axis terus-terusan memberikan suppressing fire-nya ke arah tim EVOS. Alright, sudah mulai chaos kali ini Axis yang sudah mendapatkan 4 elimination. Terus mengganggu pergerakan dari EVOS yang terlihat bahwa EVOS sedang melakukan split position. Dua-dua split yang dilakukan oleh EVOS saat ini. 2 pemain mereka sudah masuk ke dalam zona, tapi 2 pemain lain masih berada di bagian luar dari zonanya. Ada pergerakan sudah mulai dibangun dari Axis menuju ke bagian kanan. Sedikit memberikan distraction. Lemparan granat sudah mulai dilancarkan ke arah sana. Ataukah smoke? Ternyata sebuah granat. Namun masih belum bisa memberikan splash damage-nya ke arah Mika dari Axis. Yes, dan lihat ada animasi utility yang terus-terusan dilontarkan oleh kedua tim yang berbeda. Tapi Mika akan coba backup sedikit, memundurkan baginya, berusaha untuk menghindari fight-nya dengan tim EVOS. Tapi Voki akan berusaha untuk menaiki baginya, berusaha untuk nge-push lagi, lebih dekat lagi ke pertahanan tim EVOS yang dimana mereka akan split 2-2, tapi lemparan granatnya hampir saja menumbangkan 1 player dari arah tim Axis. Tapi kacang susu akan coba rotasi, akan ditabrak, langsung nge-push dari bagian EVOS, di mana EVOS, Red Pass sudah mulai bangkit, nice. 2 knockdown diamankan oleh tim EVOS. Wow, sebuah pergerakan yang begitu YOLO dan akhirnya membuat Axis buntung. Rotasi mereka tidak diuntungkan karena 2 pemain yang menabrak berhasil diamankan oleh EVOS, tapi trade knock sudah mulai terjadi. 2 pemain dari EVOS sudah mulai tumbang. Kali ini lemparan granat dari Voke tidak ada hentinya menuju ke arah pertahanan dari EVOS. Perlahan-lahan bergerak pelanan pasti Voke. Sudah memasak granat cukup lama di tangannya namun di cancel kembali. Dan sudah mulai dimasak lagi mengintip ke arah Red Face. Belum ada pergerakan. Oh, ini granat yang dilempar bisa matang banget dan ternyata 1 pemain dari EVOS kembali tumbang. Red Face memakan granat yang begitu panas dari seorang Voke. Yes, betul, dan lihat nampaknya dari arah KF sudah berhasil bisa di-revive. Berarti ini posisinya 2 lawan 2 antara EVOS dan juga Axis, dimana Voke akan berusaha untuk boosting, tapi Red Face akan langsung di-confirm menjadi sebuah eliminasi. Tapi di sisi lainnya lihat RRQ juga sedang fight dengan tim APG saat ini. Betul, RRQ sudah kehilangan 1 pemain mereka, tapi mereka sudah mendapatkan poin pertama, di mana Asa juga sedang terknockdown. Butuh untuk diselamatkan, tapi jarak dari pemain-pemain RRQ yang lainnya begitu jauh, harus direlakan. Dan kali ini pergerakan dari Voldemort yang menjadi last man standing harus lebih berhati-hati lagi. Sebentar Korpai dari tim Face Clan
Tersisa seorang diri, tapi survival skill dari seorang Korpai tidak boleh diremehkan. Yes, betul. Player yang dulunya bermain untuk tim PW88 sempat juga bermain di PMGC, sementara lagi berusaha untuk berkamuflase di balik satu buah smoke yang udah dia set up, berusaha untuk merangkak. Tapi lihat, ada cicilan HP damage yang harus di-dealing oleh seorang Korpai, dan Axis Volky pun ter-knockdown, dan bisa kita lihat juga nice try untuk tim EVOS yang berada di posisi yang ke-12 dengan total 4 eliminasi poin. Betul, sudah ada NFT, sudah ada EVOS yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi ingat, masih ada Bigetron, masih ada RRQ yang bisa berjuang. Masih ada 11 tim yang tersisa termasuk 2 tim dari Indonesia. Molotov sudah mulai dilemparkan, kita berpindah kembali menuju ke arah Infinity dan juga ke arah Vampire. Dia masuk dan begitu berani. Gila ini Vampire. Ada api pun terabas bos, yang penting ngeratain satu pemain terakhir dari Infinity. Yes, betul. Face Clan yang tadinya berhasil bisa mendapatkan WWCD harus dipulangkan di posisi yang ke-11 untuk saat ini, dan nampaknya dari arah Error masih berusaha untuk melakukan busing-busing, healing dilakukan karena Bigetron terus memberikan pressure, bahkan lemparan granatnya hampir saja berubahkan, tapi satu confirm dan bahkan didapatkan oleh seorang Zux yang dicari last man standing dari arah tim Onyx, yang Error ternyata sudah mulai dideteksi dari arah seorang kepala suku. Betul, ini Error kayaknya makin error karena harus menghadapi 2 pemain dari Bigetron, tapi Bigetron nggak boleh lengah karena masih harus menyelamatkan seorang Ryzen, tapi sepertinya nggak bisa untuk menyelamatkan Ryzen karena bleeding out akan terjadi. Satu pemain sudah berhasil diamankan, hanya tinggal Error yang berhasil men-knockdown seorang Luxi, namun baris sistem yang begitu cepat, tapi tembakan dari arah high ground seberang masih memotong rotasi dari Bigetron, di mana kali ini Forifals seorang pemburu mendapatkan Liquid dan Bigetron benar-benar tersandwich, rotasi mereka benar-benar terpotong, hanya menyisakan seorang Zuxi, the last man standing untuk Red Aliens. Yes, betul, bahkan Forifals benar-benar kokoh di balik sebuah compound, bahkan pergerakan dari Zuxi juga benar-benar terlihat dengan sangat jelas dari arah angle seorang pemburu yang benar-benar berusaha hunting, dan itu Zuxi. Nice try untuk Bigetron yang mendapatkan total 4 eliminasi poin. Betul sekali, kali ini dari Bigetron pun harus dipulangkan ke arah lobby, berarti semua wakil Indonesia. Oh, sisa satu, masih ada RRQ yang tersisa. Voldemort masih terpantau. Oh, tapi jaraknya deket banget sama pemain-pemain dari tim Secret. Ya, sebetulnya bahkan angle-nya iShot itu benar-benar melihat ke arah last man standing dari arah tim RRQ, dan lihat dari arah tim Secret, Fredo dan juga Kid berusaha untuk semakin dekat lagi dengan pertahanan dari arah tim APG. Akan coba dicari informasi lebih jauh lagi dari arah Kid, berusaha untuk mencari angle yang lebih jauh, tapi nampaknya terdeteksi. Akan coba dilontarkan satu buah granat, Bleeding Nets-nya ternyata masih belum bisa menumbangkan targetnya. Betul, ini Voldemort masih tahan napas, dia nggak mau ngebuat pergerakan ataupun step sama sekali. Bahkan dia menahan tembakannya untuk ngelihat ke sekitar dia. Ternyata satu pemain dari Secret berhasil diamankan, namun ternyata dari sistem dari Secret begitu cepat. Ada 2 pemain yang melakukan split dan berhasil mendapatkan satu pemain dari APG. Yes, betul, dan lihat Fredo masih berusaha untuk mengumpulkan informasi lagi, dimana Zero juga mulai touchdown, udah mulai memarkirkan vehicle-nya, akan coba di follow up juga oleh 2 player dari tim APG, dilewati begitu saya jumper, masih belum bisa melihat, tapi langsung diserbu oleh 2 player sekaligus, tapi nampaknya splash damage-nya hampir juga menumbangkan player dari arah tim APG. Betul, satu pemain lagi dari Secret berhasil diamankan, dan kali ini bahkan Fredo juga ikutan tumbang. Secret hanya menyisakan 2 player aktif, Fredo dipulangkan ke arah lobby. APG masih bisa menyelamatkan rekannya yang ter-knockdown. Satu persatu pemain dari Secret pun dipulangkan, tapi granatnya itu matang banget sumpah. Dapetin 1 pemain dari APG. Sementara Geekfam dari belakang memberikan distraction menjadi third party di arah sekitar dari tim Secret. Sudah melihat pergerakan dari Kid, ada lemparan granat bahkan dari Kid yang masih belum bisa connect ke arah pemain dari Geekfam. Ada 1 pergerakan di sebelah kanan pun masih tertembak, dan akhirnya Kid 5 pun tumbang. 1 persatu sudah mulai tumbang, dan Secret pun rata. Mereka harus puas di urutan ke-7 dengan hanya membawa 4 elimination. Yes, betul banget. Bahkan dari Damrut akan bertemu dengan last man standing dari arah tim RRQ, berdampingan satu sama satu, dan itu dia RRQ. Oh no, terlihat posisinya dari last man standing, dan bahkan RRQ harus dipulangkan juga di posisi yang ke-6. Nice try untuk RRQ. Mereka mendapatkan hashtag 6, berarti berapa tuh? 15, 12, 10, 8, 6, 4 tambah 1 tadi ya, 5 total poin dikumpulkan oleh RRQ. Nice try lah, nice try. Ya, sebetulnya sementara itu dari arah tim Vampire juga masih kokoh. Sementara itu knockdown harus juga diderita oleh tim Eagle Esports, dan Namshin berusaha untuk memberikan backup fire, tapi nampaknya dari bagian high ground Zero tidak bisa mendapatkan player yang kedua kalinya untuk tim Eagle Esports. Betul sekali, sementara dari Eagle Esports mereka sudah mendapatkan 7 elimination dengan 4 tim yang tersisa. Ada Vampire, Forifals, Geek, dan juga Eagle Esports, tapi lagi dan lagi win. Forifals bermain begitu stabil, walaupun kali ini jumlah mereka tidak terlalu banyak harusnya ya, karena belum